مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Saja. Yang jelas ada dua pandangan pendapat para ulama di sana, sehingga yang manapun kita pilih maka tidak mengapa dan ada keluasan di sana. Hanya saja di majelis kita ini kita memandang, kita mengikuti pandangan yang mengatakan bahwasanya isti'adzah ini hanya pada rakaat pertama saja dan itu sudah mewakili untuk rakaat-rakaat berikutnya. Kemudian setelah itu kita membahas terkait dengan ucapan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Para ulama kemudian di awal mereka berselisih pendapat apakah basmalah itu bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Fatihah atau bukan. Mayoritas ulama mereka mengatakan bahwa basmalah bukanlah bagian dari Al-Fatihah, sehingga Al-Fatihah dimulai dari alhamdulillahirabbil alamin, bukan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ini perlu dibahas? Maka jawabannya adalah karena surah Al-Fatihah ini merupakan rukun sholat. Sehingga nanti konsekuensinya sangat besar sekali pada sholat kita. Mayoritas ulama menganggap bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari sholat, sehingga konsekuensinya adalah ketika seorang itu tidak sama sekali membaca bismillahirrahmanirrahim di awal sholatnya, maka apabila rukun-rukun yang lainnya terpenuhi, maka sholatnya sah. Adapun mazhab Syafi'iyah mereka menganggap bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu merupakan bagian dari Al-Fatihah, sehingga konsekuensinya yang namanya bismillahirrahmanirrahim tidak boleh ditinggal sama sekali, mesti dibaca. Baik, hanya saja yang lebih kuat wallahu ta'ala alam bisawab adalah pendapat mayoritas ulama dengan dalil-dalil yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu dan juga jawabannya untuk dalil-dalil yang dibawakan oleh mazhab Imam Syafi'i, yaitu bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah. Ini yang pertama. Kemudian terkait dengan bismillahirrahmanirrahim juga adalah apa hukum membaca bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat kalau begitu? Kita sudah mengetahui bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah. Sekarang apa hukumnya membaca bismillahirrahmanirrahim? Maka mayoritas ulama mereka mengatakan dua di antaranya, mazhab Hanafiyah dan juga Hanabilah, mereka berdua menganggap bahwasanya yang namanya bismillahirrahmanirrahim itu hukum membacanya adalah sunnah. Hukum membacanya sunnah. Adapun mazhab Malikiyah berpandangan bahwasanya baca istiftah, baca isti'adzah, membaca bismillahirrahmanirrahim itu makruh hukumnya. Adapun mazhab Syafi'iyah beranggapan atau berpandangan bahwa yang namanya ucapan bismillahirrahmanirrahim, membaca bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat itu hukumnya wajib, karena bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian dari Al-Fatihah. Wajib dalam artian bahwa dia merupakan bagian dari Al-Fatihah yang kalau tidak dibaca maka tidak sah sholat seorang hamba. Dan yang lebih kuat Allah Ta'ala bisawab adalah yang berpandangan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya sunnah saja, menurut dengan sesuai dengan dua pandangan para ulama. Kemudian itu permasalahan yang kedua. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah terkait dengan mengeraskan dan memelankan bacaan bismillahirrahmanirrahim bagi imam. Karena datang di sana riwayat-riwayat yang seakan-akan menyebutkan bahwa Rasulullah tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik sampai Anas bin Malik mengatakan la yadhkuruna bi bismillahirrahmanirrahim atau la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim, mengesankan bahwa Rasulullah, sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bahwa mereka tidak membaca sama sekali. Hadis lagi menerangkan bahwasanya Rasulullah membaca dengan sir, dengan perlahan. Datang hadis lagi menerangkan bahwasanya Rasulullah SAW membaca bismillahirrahmanirrahim dengan menjaharkan ketika menjadi imam. Sehingga karena datangnya bentuk tiga riwayat ini, kemudian para ulama mereka pun berselisih terkait dengan mengeraskan atau dipelankan bacaan bismillahirrahmanirrahim tersebut. Adapun secara riwayat, maka riwayat hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim, maka semua hadis yang disandarkan kepada Rasulullah yang berkaitan atau yang menjelaskan tentang bismillahirrahmanirrahim itu dibaca dengan jarak, maka semuanya ada kelemahan. Sehingga kalau praktik dari Rasulullah SAW hanya dua saja yang sahih. Pertama dipelankan atau kelihatannya tidak membaca. Hanya saja para ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya tidak dibacanya bukan berarti Rasulullah tidak membaca sama sekali, namun itu karena sir tidak terdengar. Sehingga pendapat yang kuat adalah
dianjurkan bagi imam, bahwa yang dianjurkan bagi imam, yang disunahkan bagi imam adalah mensirkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu praktik dari Rasulullah. Ketika kita kumpulkan riwayat dari para sahabat, lain lagi ceritanya. Ada di antara para sahabat yang mereka mensirkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ada di antara sahabat yang mereka kemudian menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus dibedakan. Kalau praktik dari Rasulullah SAW sendiri, maka riwayat yang sahih hanya datang dalam bentuk pertama Rasulullah mensirkan atau seakan-akan tidak membaca. Adapun yang mengatakan bahwa Rasulullah menjaharkan, maka riwayatnya ada kelemahan semuanya. Adapun riwayat yang datang dari para sahabat, maka sebagian sahabat dengan sanad yang sahih mereka mensirkan, dan ada juga dari para sahabat dengan sanad yang sahih mereka menjaharkan bacaan tersebut. Sehingga dari sini pun ada keluasan. Hanya saja yang lebih kuatnya dalam masalah ini, kalau kita harus memilih salah satu, maka yang lebih kuat adalah pandangan yang mengatakan mensirkan. Hanya saja di beberapa keadaan boleh untuk menjaharkan. Sehingga menjaharkan atau mensirkan bukan perkara yang sangat mengerikan, tidak. Namun itu hanyalah ada keluasan di sana. Karena para sahabat pun mereka berselisih, ulama sekalanya pun mereka berselisih, dan itu bukan sesuatu yang besar. Sehingga tidak perlu ketika mendapatkan imam yang menjaharkan kemudian kita tidak mau lagi sholat di belakangnya. Atau ketika kita mendapatkan imam yang tidak menjaharkan kemudian kita tidak lagi mau sholat di belakangnya. Itu perkara biasa. Hanya saja dalam prakteknya kita tidak bisa menggabungkan keduanya, antara menjaharkan dan mensirkan. Harus memilih salah satu, sehingga kita harus kemudian condong kepada salah satu dari dua pandangan tersebut. Maka itu pandangannya. Maka yang kuat adalah mensirkan. Namun di beberapa tempat, bahkan terkadang menjaharkan itu diperlukan. Bahkan terkadang yang afdal bagi seorang imam adalah mengeraskan, bukan mensirkan. Kapan itu? Manakala melihat adanya maslahat. Apabila misalkan kita mengimami sebuah kaum yang mereka mengenalnya atau mereka tahunya bahwa basmalah itu dijaharkan, maka dalam kondisi semacam ini, seorang imam dia harus memahami fikih dalam masalah ini, bahwa yang utama dari sini adalah menjaharkan. Tetapi kan yang roji misalkan dia mengenalnya begitu, yang roji adalah mensirkan. Tidak, dalam kondisi semacam ini yang ditekankannya, dianjurkannya adalah menjaharkannya demi kemaslahatan. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Baik, kita masih tersisa dalam pembahasan terkait dengan Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah dalam sholat itu merupakan rukun, merupakan bagian dari rukun sholat yang tidak boleh seorang itu kemudian meninggalkannya. Dan ini pula para ulama menegaskan bahwasanya seorang itu wajib untuk mempelajari bacaan Al-Fatihah. Cara membacanya bagaimana, hukum tajwid yang berkaitannya bagaimana, tentang makharijul hurufnya, sifatnya bagaimana. Kenapa? Karena ini menyangkut masalah keabsahan sholat. Sehingga bahkan sebagian para ulama mengatakan yang wajib untuk dihafal dari Al-Quran ini cuma satu, Al-Fatihah saja. Yang lainnya sunnah, tidak dihafal tidak mengapa, saja tidak mendapatkan keutamaan yang lain. Tapi Al-Fatihah mau tidak mau harus wajib dihafal, karena menyangkut tentang keabsahan sholat kita. Sehingga mau tidak mau harus dipelajari. Kita harus belajar bagaimana cara membaca Al-Fatihah yang benar, bagaimana kemudian menghafal Al-Fatihah yang benar. Jangan sampai nanti salah dalam pengucapan. Kemudian juga harus belajar mana huruf-huruf yang dimaklumi, kemudian boleh diganti dengan huruf yang lain misalkan, karena ini menyangkut dengan keabsahan sholat. Baik, sehingga ada penekanan di sana agar kita mempelajari surat yang pertama kali harus dipelajari adalah suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah terkait dengan membacanya terutama karena ini menyangkut dengan keabsahan sholat kita. Baik, karena ini merupakan rukun baik bagi imam, baik bagi makmum, baik bagi orang yang sendiri, baik dalam sholat jahriyah, baik dalam sholat sirriyah, baik sholat 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, baik dalam sholat sunnah atau sholat wajib, maka wajib harus membaca Al-Fatihah, tidak boleh tidak. Sedikit terkait dengan qiraah Al-Fatihah di sini ada beberapa penjelasan, ada beberapa yang harus diperhatikan agar kemudian kita memperhatikannya. Baik, terutama dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi ada sebutkan sebenarnya dalam masalah ini juga dibahas bahwasanya Al-Fatihah ini ada panjang pendeknya, ada berapa madnya. Yang kemudian kalau kurang satu saja madnya, maka tidak sah nanti membaca Al-Fatihahnya. Belum lagi ada berapa tasdidnya dalam Al-Fatihah ini. Kalau kurang satu saja tidak sah nanti Al-Fatihahnya, yang mana nanti sholatnya pun tidak sah. Di antara yang harus kita perhatikan ketika membaca suratul Fatihah, maka di antaranya karena ini dibahas dalam masalah tajwid dan tahsin misalkan. Ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka yaitu harus ditasdid. Jangan sampai kemudian dibaca dengan tanpa tasdid. Iyyaka misalkan iyyaka tasdid ditekan di sana. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena nanti pertama kalau seorang itu membaca iyyaka bukan iyyaka, maka yang dibaca bukan Al-Fatihah.
Kemudian yang kedua dari sisi makna, maka ini merupakan kekufuran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan tasydid. Maka maknanya adalah hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Kalau iyyaka, tapi kalau tanpa tasydid dibaca dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, misalkan, maka pertama ini keliru, sehingga kalau dia membaca dengan semacam ini maka Al-Fatihahnya tidak sah. Tapi kalau tidak tahu semoga dimaafkan, kita berharap demikian. Kalau dia mengetahui maknanya, maka ini merupakan kekufuran. Iyyaka dengan tanpa tasydid, iyanya sendiri iya begitu, itu artinya adalah cahaya matahari. Ketika digandengkan dengan kam jadi iyyaka, maknanya adalah cahaya mataharimu ya Allah. Cahaya mataharimu ya Allah, na'bud, hanya kepada cahaya mataharimu ya Allah kami beribadah. Ibadahnya bukan kepada Allah, tapi kepada cahaya matahari ciptaan Allah. Wa iyyaka nasta'in, misalkan dibaca dengan demikian, maka maknanya adalah hanya kepada cahaya mataharimu ya Allah kami meminta pertolongan. Minta pertolongannya bukan kepada Allah, tapi kepada cahaya matahari ciptaan Allah. Maka ini merupakan kekufuran. Sehingga harus diperhatikan dalam bagian ini. Iya kan? Kemudian juga terkait dengan bacaan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ketika membaca kalimat ihdinas siratal mustaqim, ketika membaca shadnya itu ihdinas siratal mustaqim, kemudian siratal ladzina an'amta dan seterusnya bagian shadnya. Bagian shad di sini ini perlu diperhatikan bahwa ketika seorang itu belum mampu mengucapkan shad dengan baik. Dalam hal ini boleh seorang membaca Al-Fatihah kemudian diganti dengan sin. Itu lebih selamat. Dan dalam masalah fikih diperbolehkan. Dan para ulama semuanya sepakat bahwa kalau seorang tidak mampu mengucapkan shad ini, maka ganti saja dengan sin. Itu lebih selamat daripada dia paksa membaca shad kemudian yang keluar adalah shin. Ihdinas siratal atau begitu. Syiratal ladzina akhirnya shin, maka ini akan merusak sholatnya dan akan merusak kemudian bacaan Al-Fatihahnya. Sehingga kalau kita tidak mampu dan masing-masing kita berkaca apakah kita mampu mengucapkan shad dengan baik atau tidak. Ketika tidak mampu kemudian dituntut jadi imam. Ini mau bagaimana lagi, tidak ada imam yang lain misalnya, kita harus maju ini. Tapi bacaan shad kita ini salah. Kadang malah mirip dengan shin misalkan, maka ubah saja dengan sin, itu lebih selamat. Dan menurut kesepakatan para fuqaha maka itu dibenarkan. Karena memang bacaan Quraisy dibaca dengan sin bukan shad, sehingga tidak masalah. Baik, sehingga dari sini ketika kita memang tidak mampu dan harus maju, maka tidak mengapa untuk mengganti shad dengan sin, tidak mengubah makna. Tidak mengubah makna. Menjadi ihdinas siratal mustaqim. Sirat itu lebih penting daripada ihdinas siratal, itu salah. Itu salah. Lebih baik diganti dengan sin, itu lebih selamat. Kalau memang tidak sempurna dan memang kita tidak mampu. Kalau mampu ya jangan dirubah, sudah baca sebagaimana yang kita memang pelajari demikian bacaan shadnya. Baik, itu diantaranya. Kemudian ketika membaca waladhdallin di sana pun harus ada penekanan pada lamnya, harus ditasydid di sana waladhdallin. Jangan waladhdallin, tidak kelihatan penekanannya, sehingga ini merupakan beberapa yang harus diperhatikan. Makanya nanti ada dalam pembahasan ilmu tajwid itu manzumah surah Al-Fatihah, manzumah Al-Fatihah. Itu kalau ingin belajar tajwid harus belajar itu terlebih dahulu. Manzumah surah Al-Fatihah. Ada manzumahnya terkait dengan permasalahan tajwid di dalamnya. Itu yang wajib untuk dipelajari. Baik, sekarang kita masuk kembali lagi dalam pembahasan fikih. Terkait dengan bacaan Al-Fatihah kita telah mengetahui hukumnya. Kemudian ada beberapa permasalahan. Di antara permasalahan yang urgen, cukup penting adalah terkait dengan bacaan Al-Fatihahnya makmum ketika sholat di belakang imam. Bagaimana nasib bacaan Al-Fatihah makmum ketika sholat berjamaah? Maka bagi imam wajib membaca Al-Fatihah baik dalam sholat sirriyah, jahriyah, baik dalam sholat 2 rakaat, 3 rakaat, baik dalam sholat sunnah atau sholat wajib. Wajib membaca Al-Fatihah. Sekarang permasalahannya bagi makmum. Permasalahan bagi makmum. Dalam sholat sirriyah, dalam sholat yang tidak dibaca Al-Fatihah oleh imam dikeraskan, maka para ulama sepakat atau pendapat kebanyakan para ulama bahwa makmum wajib membaca Al-Fatihah kalau sholatnya sirriyah. Sehingga yang akan kita bahas di sini hanya pada dalam pembahasan sholat jahriyah. Ketika sholat itu imam membacanya dengan keras, maka apakah makmum diam ataukah makmum tetap membaca? Karena di sini ada perselisihan kuat di kalangan para ulama. Adapun dalam sholat-sholat sirriyah yang tidak dibaca, semisal zuhur, asar misalkan, atau sholat-sholat lainnya yang tidak dibaca dengan keras oleh imam, maka wajib untuk membacanya, tidak boleh ditinggal bagi makmum. Sekarang yang akan kita bahas pada sholat-sholat jahriyah, semisal maghrib,
semisal Isya, semisal Jumat, semisal misalkan tarawih misalkan atau subuh dan lain sebagainya, pada sholat-sholat yang dibaca dengan keras bacaan Al-Fatihahnya di 2 rakaat pertamanya, bagaimana nasib makmum? Apa yang dilakukan oleh makmum? Apakah dia menyimak atau ikut membaca? Makanya akan kita bahas di sore hari ini. Pertama, bahwasanya ada 2 pandangan para ulama. Pertama yang mengatakan bahwasanya makmum wajib membaca Al-Fatihah dalam kondisi semacam itu pun. Dalam sholat maghrib di 2 rakaat pertamanya, dalam sholat isya di 2 rakaat pertamanya, dan lain sebagainya. Dalam sholat-sholat jahriyah, makmum pun wajib membaca Al-Fatihah. Di antara yang berpandangan semacam ini dari kalangan sahabat adalah Umar bin Khattab, kemudian Ubadah bin Samit, kemudian Abdullah bin Amr bin As. Ini di antara sahabat yang berpandangan wajib makmum membaca Al-Fatihah sekalipun dalam sholat jahriyah. Kemudian juga sahabat yang mulia Abu Hurairah, ini juga merupakan pendapatnya Imam Al-Bukhari. Ini pula merupakan pendapatnya Imam Ibnu Hazm. Ini pula merupakan pendapatnya Imam Syafi'i, Ishaq bin Rahuyah, Imam Al-Auza'i, Imam Al-Layth bin Sa'd, Imam Syaukani, Imam San'ani. Kemudian juga para ulama di zaman kita, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan beberapa para ulama lainnya. Ini di antaranya para ulama yang berpandangan bahwa makmum pun tetap wajib membaca Al-Fatihah. Sekalipun dalam sholat jahriyah di 2 rakaat pertamanya wajib membaca Al-Fatihah. Ini yang pertama. Mereka berdalil dengan beberapa al-adillah. Mereka berdalil dengan beberapa dalil. Di antaranya yang pertama, hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ubadah bin Samit, bahwasanya beliau radhiyallahu ta'ala mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la sholata, tidak ada sholat. Maksud tidak ada sholat di sini maksudnya tidak sah sholatnya. Liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalamnya. Maka kata mereka ini, kata para ulama yang berpendapat bahwasanya wajib membaca, hadis ini menerangkan kepada kita bahwa siapapun orangnya yang dalam kondisi sholat, baik makmum, baik imam, baik orang yang sholat sendirian, baik orang yang sholat dalam keadaan sirriyah atau jahriyah, semuanya wajib baca Al-Fatihah. Wajib baca Al-Fatihah. Termasuk makmum dalam sholat jahriyah wajib membaca Al-Fatihah. Ini yang pertama, dalil yang mereka kemudian kemukakan. Kemudian dalil yang kedua yang menerangkan bahwa makmum pun wajib membaca Al-Fatihah adalah masih dari sahabat yang mulia Ubadah bin Samit. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Al-Bukhari tapi bukan di sahihnya, bahwasanya Ubadah bin Samit mengkabarkan, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghada." Kami pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah mengimami kami sholat dalam sholat subuh suatu hari. Fathaqulat alaihi al-qira'ah. Kemudian Rasulullah SAW merasa terganggu bacaan Al-Fatihahnya. Ketika Rasulullah membaca, kalau di sholat subuh dibaca semuanya Al-Fatihah dan surat biasanya. Bacaan Rasulullah SAW merasa terganggu. Rasulullah merasa terganggu karena makmum ikut baca. Kemudian falaman sorofa, ketika sholat itu berakhir, Rasulullah SAW mengatakan, Inni la arakum taqra'una wara'a imamikum. Kata Rasulullah, aku melihat kalian di belakang sibuk membaca bersama imam kalian. Rasulullah merasa terganggu dengan bacaan sahabat di belakang yang ikut membaca bersama Rasulullah. Kemudian para sahabat mengatakan, "Na'am, wallahi ya Rasulullah, inna la naf'alu hadza." Ya benar wahai Rasulullah, sungguh demi Allah kami melakukan apa yang barusan kau katakan, bahwa kami ikut membaca bersamamu. Rasul merasa terganggu. Kemudian Rasul mengatakan, "Fala taf'alu illa bi ummil Qur'an." Jangan kalian lakukan itu. Jangan kalian ikut membaca bersamaku illa bi ummil Qur'an, kecuali Al-Fatihah saja. Jangan ikut Al-Fatihah juga ikut barengan baca. Kemudian surat yang lain pun ikut baca. Jadi Rasul baca, yang di belakang pun ikut baca. Rasul melarang, la taf'alu, jangan kalian lakukan illa bi ummil Qur'an, kecuali Al-Fatihah. Silakan kalau Al-Fatihah baca sekalian. Tidak mengapa. Fa innahu la sholata liman lam yaqra' biha. Kemudian Rasulullah bersabda, karena sungguhnya tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini merupakan setegas-tegas dalil yang dibawakan oleh para ulama yang mengatakan bahwa makmum pun wajib membaca Al-Fatihah baik dalam sholat jahriyah sekalipun, berdalil dengan hadis ini. Rasulullah merasa terganggu bacaannya karena orang-orang di belakang ikut membaca. Kemudian Rasulullah mengatakan, jangan kalian lakukan hal tersebut kecuali Al-Fatihah saja. Jangan. Baik, ini merupakan perintah dari Rasulullah. Kalau Al-Fatihah maka silakan membacanya. Tapi kalau surat setelah Al-Fatihah cukup jangan.
cukup dengar saja. Baik, ini hadis berikutnya. Hadis yang kedua yang dijadikan pegangan dalil oleh sebagian para ulama yang mengatakan makmum pun wajib membaca dalam salat jariyah. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang ketiga, di dalil yang ketiga yang dibawakan oleh mereka, di antara dalil yang dibawakannya adalah man shalla sholatan lam yaqra fiha bi umil Qur'an fahiya khidajun ay ghairu tamam. Siapa yang sholat kemudian tidak membaca Al-Fatihah di dalamnya, maka kata Rasulullah SAW, maka sholatnya tidak sempurna. Ini menegaskan kepada kita, ini perintah kepada kita agar setiap dari kita wajib membaca Al-Fatihah. Siapa yang wajib? Siapapun orang yang sholat, baik makmum, baik imam, baik dalam jariyah, baik dalam siriyah, baik dalam 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, baik sholat wajib, baik sholat sunnah. Kemudian dikatakan, Abu Hurairah ditanya, inna nakun wara'al imam. Perawi hadis ini, seorang tabi'in bertanya kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah ketika Abu Hurairah menyampaikan hadis ini, tapi kami sholat di belakang imam. Maksudnya apakah kami tetap membaca Al-Fatihah? Apakah bacaan Al-Fatihah imam itu tidak cukup bagi kita? Apakah bacaan Al-Fatihah imam itu tidak bisa mewakili bacaan Al-Fatihah kita? Kemudian sahabat yang mulia Abu Hurairah mengatakan, iqra' biha fi nafsik. Bacalah Al-Fatihah itu pada dirimu sendiri. Maksudnya kalian tetap wajib baca Al-Fatihah sekalipun kalian sholat di belakang imam. Baik, ini merupakan di antara 3 dalil terkuat yang dibawakan oleh sebagian ulama yang mengatakan makmum dalam sholat jahriyah sekalipun wajib membaca Al-Fatihah, tidak boleh tidak. Baik, ini yang pertama, pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah, bahkan wajib mendengarkan. Balikan dari yang pertama. Yang pertama mengatakan wajib membaca, yang kedua mengatakan wajib mendengarkan, wajib diam, tidak boleh membaca. Jadi saling bertentangan. Dan ini merupakan pendapat mayoritas mazhab di kalangan mazhab Malikiyah, Hanabilah, dan juga ini merupakan pendapat lamanya Imam Syafi'i. Ini juga merupakan pendapatnya Imam Sa'id bin Musayyab, Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, Al-Imam Ibnu Mubarak, Al-Imam Al-Thawri, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan beberapa ulama lainnya. Kita fokus kepada dalil-dalil yang dibawakan oleh mereka. Baik, dalil yang mengatakan bahwa makmum pun wajib membaca sudah kita sebutkan. Sekarang kita akan melihat apa dalil yang dipakai oleh mereka para ulama yang mengatakan bahwa makmum tidak wajib membaca. Bahkan mereka mengatakan makmum wajib diam. Maka di antara dalilnya adalah firman Allah Taala di dalam surat Al-A'raf ayat 204. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'anul Karim, fastami'u lahu wa ansitu, maka simaklah dan diamlah. Simak, dengarkan dan diamlah, kata Allah Taala. Sekarang praktekkan hal ini, ayat ini pada sholat jariyah. Imam membacakan Al-Fatihah kepada makmum. Menurut ayat ini, maka makmum yang mendengar bacaan tersebut, maka simak, dengarkan baik-baik dan diam. Apa makna simak dan diam? Tidak ikut membaca. Maknanya apabila dibacakan kepada kita ayat Al-Quran, baik Al-Fatihah atau surat yang lainnya, cukup simak dan diam. Jangan ikut membaca. Karena kalau seorang makmum itu membaca, maka tandanya dia tidak menyimak, maka tandanya dia tidak diam. Sehingga menyelisih ayat ini. Sehingga ini merupakan ayat yang dijadikan pegangan oleh sebagian para ulama untuk menegaskan bahwasanya makmum wajib diam, tidak boleh membaca, berseberangan dengan pendapat yang pertama. Baik, ini di antara dalil yang pertama, surah Al-A'raf ayat 204. Kemudian di antara dalilnya juga adalah hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari, inna Rasulullah SAW khotobana. Rasulullah SAW pernah suatu hari berkhutbah di hadapan kami. Fabayyana lana sunnatana wa 'allamana salatana. Rasulullah menjelaskan di dalam khutbahnya tersebut sunnah-sunnahnya, kemudian mengajarkan kepada kami tentang salat. Faqal, kemudian Rasulullah SAW bersabda, idza shallaitum faqimu sufufakum. Apabila kalian ingin mengerjakan salat, maka luruskan saf-saf kalian, rapatkan saf-saf kalian. Thumma la yu'ammakum ahadukum. Fa idza kabbara fakabiru. Kemudian salah seorang di antara kalian majulah menjadi imam, imamilah golongan kalian. Fa idza kabbara fakabiru.
apabila imam ini bertakbir, bertakbiratul ihram, maka kalian pun ikuti dengan takbiratul ihram. Wa idza qara'a wa ansitu. Apabila imam membaca, maka kalian diam. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasulullah berkhutbah. Rasulullah mengajarkan sunnah-sunnahnya. Rasulullah mengajarkan tentang cara sholat. Bagaimana caranya? Pertama, luruskan dulu shafnya, rapatkan. Kemudian pilih salah seorang untuk mengimami. Kemudian apabila seorang imam ini bertakbir, maka kemudian diikuti bertakbir. Jangan berbarengan, jangan didahului. Kemudian yang menariknya adalah Rasulullah mengatakan, wa idza qara'a, apabila imam ini membaca, fa ansitu, maka diam. Apa makna diam? Tidak cukup membaca. Sehingga ini merupakan dalil yang kemudian dipegang oleh kelompok yang kedua ini dari golongan para ulama yang mengatakan bahwa makmum wajib dalam kondisi itu diam, tidak boleh ikut membaca. Kemudian dalil yang ketiga yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa min salatin jahara fiha bil qiraah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, selesai salat pada salat yang dijaharkan bacaannya di sana. Faqala, maka Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya ketika selesai salat, hal qara'a ma'i ahadun minkum anifan? Apakah salah seorang di antara kalian ikut membaca bersamaku tadi di dalam sholat? Maka kemudian salah seorang sahabat mengatakan, na'am ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Salah seorang di antara kami ada yang ikut membaca. Rasul membaca, kemudian Rasul merasa terganggu karena di belakang ada orang yang ikut membaca lagi, terdengar oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, Rasulullah bersabda, mali unazal Quran. Kenapa bacaan Al-Quranku ini kemudian diselisih? Kenapa bacaan Al-Quran ini kemudian diikuti lagi oleh bacaan yang lainnya? Sehingga Rasulullah SAW pun merasa terganggu. Kenapa bacaan Al-Quran ini diganggu dengan bacaan yang lainnya? Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala mengatakan, fantahan nasu 'anil qiraah. Ketika terjadi peristiwa tersebut, ketika Rasulullah menegur para sahabat yang kemudian ikut bersama Rasul membaca, maka Abu Hurairah menceritakan, manusia saat itu, para sahabat saat itu berhenti ikut membaca bersama Rasulullah SAW dalam sholat jariyah. Awalnya Rasulullah membaca dalam sholat jariyah, para sahabat di belakangnya ikut membaca. Rasul merasa terganggu, kemudian Rasul mengatakan, kenapa kalian kemudian diganggu bacaanku? Aku merasa terganggu. Kemudian setelah Rasul menegur semacam itu, tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat ketika dalam sholat jariyah yang ikut membaca bersama Rasulullah lagi. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Baik, ini merupakan 3 dalil utama juga yang dipegang, yang dibawakan oleh sebagian para ulama yang kemudian berpandangan bahwa makmum pun wajib diam. Makmum tidak wajib membaca, tapi yang harus dilakukan oleh makmum dalam sholat jariyah adalah diam. Baik, masing-masing memiliki dalil yang ketika kita sebutkan dalilnya ternyata kuat juga. Ketika kita melihat mereka yang mengatakan wajib membaca, ternyata kuat juga dalilnya. Ketika kita melihat kepada mereka yang mengatakan tidak wajib membaca, ternyata kuat juga dalilnya. Sehingga mana yang kuat, mana yang harus kita amalkan? Karena tidak mungkin dua-duanya digabung, karena tidak mungkin, susah. Kita diam dan kita membaca itu susah. Baik, sehingga kita harus memilih salah satunya. Kemudian Allah Ta'ala alam bisawab, maka yang rajih adalah sebagaimana disebutkan oleh pandangan ulama yang mengatakan bahwasanya wajib untuk diam. Bahwa makmum ini dalam sholat jariyah wajib untuk diam. Kenapa? Itu pertanyaan. Bagaimana kok bisa kemudian disimpulkan wajib untuk diam? Pertama, jawabannya adalah bahwasanya alasan-alasan dibawakan oleh sebagian ulama yang mengatakan wajib untuk membaca, ada beberapa jawabannya yang disampaikan oleh mereka yang mengatakan bahwa makmum itu wajib diam. Pertama, dalil yang dipakai oleh sebagian para ulama untuk menegaskan bahwa wajib membaca, bahwa makmum wajib membaca adalah hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Maka para ulama yang mengatakan makmum itu wajib diam bukan membaca, maka jawabannya adalah hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab itu hanya berlaku pada sholat sirriyah saja. Pada sholat yang tidak dibaca dengan keras di sana, maka berlakulah hadis ini. Pada sholat orang-orang yang sholat sendirian munfarid, maka berlakulah hadis ini. Pada sholatnya orang-orang yang menjadi imam, maka berlakulah hadis ini. Pada sholat-sholatnya sholat jahriyah, namun seseorang tidak mendengar bacaan imam. Kadang ada sholat jahriyah, tapi makmum tidak bisa mendengar bacaan imam. Misalkan jamaahnya membludak, misalkan bacanya tidak memakai speaker, padahal di dalam masjid dibaca itu terdengar, tapi yang di luar masjid tidak mendengar. Maka kondisi orang semacam ini berlaku hadis ini.
Sehingga hadis ini berlaku bagi orang yang tidak mendengar bacaan imam. Hadis ini berlaku bagi orang yang sholat sendiri. Hadis ini berlaku bagi imam. Hadis ini berlaku bagi orang-orang yang kemudian dia sholat berjamaah dalam sholat jariyah, tapi dia tidak mendengar bacaan imam. Begitu pula dalam sholat sirriyah. Adapun bagi orang yang mendengar bacaan imam ketika dalam sholat jariyah, dikecualikan dengan ayat tadi, dengan ayat dalam surat Al-A'raf ayat 204. Karena di dalam surat Al-A'raf ayat 204 Allah kemudian perintahkan fastami'u lahu wa ansitu, dengarkan dan simaklah. Maka ayat ini mengkhususkan makna hadis ini. Hadis ini berlaku umum. Adapun ayat yang tadi mengkhususkan. Baik, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ketika menjelaskan terkait dengan ayat ini, ajma'an nasu ala anna hadhil ayat fi shalah, bahwa ayat ini turun berkaitan dengan sholat. Sekarang kalau ada perintah, Allah Taala memerintahkan apabila dibacakan Al-Quran kepada kalian, maka simaklah dan dengarkan. Kira-kira sholat apa yang berlaku demikian? Maka jawabannya sholat jariyah. Sehingga ayat ini merupakan terkhusus dalil yang mengkhususkan dari hadis yang mengatakan bahwasanya tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalamnya. Sehingga kita katakan bahwa hadis la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab itu umum sifatnya. Berlaku bagi orang yang sholat sendiri, berlaku bagi imam, berlaku bagi makmum di dalam sholat sirriyah, berlaku bagi makmum dalam sholat jariyah dan mereka tidak mendengar bacaan imam. Adapun dalam persoalan, adapun dalam permasalahan sholat jariyah dan makmum mendengar, maka dikhususkan, dikecualikan oleh ayat tadi. Itu jawaban pertama terkait dengan hadis ini yang dibawakan oleh para ulama yang mengatakan wajib makmum itu membaca. Sehingga ini jawabannya. Karena terjawab, maka gugurlah dalil yang pertama. Kemudian jawaban untuk dalil yang kedua. Rasulullah SAW merasa terganggu dengan bacaan para sahabat di belakang. Kemudian Rasul mengatakan, "Fala taf'alu, jangan kau lakukan itu lagi kecuali Al-Fatihah saja." Maka jawaban para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini hukumnya telah dihapus dengan hadis yang sebelumnya. Peristiwa itu terjadi lagi. Dan Rasulullah SAW kemudian tidak suka bacanya diganggu. Akhirnya para sahabat diam semuanya. Rasul tidak mengecualikan kecuali baca Al-Fatihah, silakan kalian ikut baca, tidak. Sehingga hadis yang barusan disebutkan itu oleh para ulama yang mengatakan makmum wajib diam, itu merupakan hadis yang menghapus hukum hadis yang ini. Ya memang awal kejadiannya Rasul pernah di dalam sholat subuh terganggu bacaannya. Kemudian Rasulullah menegur para sahabat, jangan kau lakukan itu, maksudnya jangan ikut membaca kata Rasul terganggu, kecuali Al-Fatihah saja. Ya memang begitu awal kisahnya. Kemudian datang kisah yang serupa, yang mana kisah yang serupa ini menghapus hukum yang berkaitan dengan kisah yang pertama. Awalnya Rasul mengecualikan bacaan Al-Fatihah. Ternyata kejadian lagi, Rasul terganggu lagi bacaannya. Kemudian Rasulullah tidak suka untuk diganggu bacaannya. Rasulullah merasa terganggu bacaannya. Akhirnya manusia diam, tidak baca sama sekali setelah itu. Sehingga hadis yang kedua itu adalah hadis yang menghapus hukum hadis yang ini. Sehingga hadis yang kedua yang dibawakan oleh sebagian ulama yang mengatakan makmum wajib baca Al-Fatihah pun terjawab. Sehingga gugurlah dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga yang dibawakan oleh para ulama yang mengatakan bahwa makmum wajib membaca Al-Fatihah, bahwasanya mereka mengatakan Rasulullah SAW bersabda di sini, "La man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an falyaqtidaj." Siapa yang sholat kemudian tidak membaca umul Qur'an di Al-Fatihah, maka saja tidak sempurna. Maka kata mereka bahwasanya ini pun sama, berlaku seperti hadis yang pertama. Tidak berlaku bagi makmum dalam sholat jariyah yang mendengar bacaan imam. Sehingga gugurlah kemudian berargumen dengan hadis yang ketiga ini. Kemudian diperkuat dengan ucapan seorang sahabat bahwasanya Atha bin Yasar, seorang sahabi, pernah bertanya kepada seorang sahabat yang mulia Zaid bin Thabit, anil Quran, anil qiraah ma'al imam, terkait dengan bacaan bersama imam, maksudnya makmum membaca bersama imam, bagaimana hukumnya? Maka kata sahabat yang mulia Zaid bin Thabit mengatakan, la qira'ata ma'al imami fi syai'in, bahwasanya makmum ketika sholat berjamaah bersama imam dalam sholat jariyah dalam hal ini, maka makmum tidak membaca dan tidak ada bacaan apapun bagi imam di belakang, bagi makmum di belakang imam. Sehingga ini merupakan diantara dalil-dalil yang kemudian dikuatkan oleh sebagian para ulama, dan dalam hal ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama dari kalangan mazhab-mazhab yang ada. Baik, sehingga kesimpulannya adalah
makmum dalam sholat jahriyah yang dia mendengar bacaan imam, maka tidak wajib membaca, cukup untuk diam saja menyimak bacaan imam. Tapi kalau saya ragu pengen membaca bagaimana? Silakan baca, tapi jangan ketika imam baca Al-Fatihah. Kalau misalkan pun kita ingin membaca, kadang-kadang kalau kita kan daripada mendingan khawatir soalnya tidak sah, sudahlah mending baca saja. Karena kita begitu orangnya nyari aman gitu. Maka bagaimana? Di mana tempat membacanya? Maka tempat membacanya ketika imam selesai baca Al-Fatihah. Tapi kalau kita yakin benar bahwa dalam hal ini yang kuatnya adalah makmum tidak membaca apapun, lakukan itu. Tapi kalau kita orangnya masih goyah, orangnya misalkan tidak yakinan orangnya, nyari aman sajalah, ya sudah baca. Tapi di mana membacanya? Setelah imam membaca Al-Fatihah. Kalau imam selesai membaca Al-Fatihah, maka barulah kita membaca Al-Fatihah. Tidak mengapa. Baik. Ini permasalahan berikutnya. Maka selesai permasalahan terkait dengan persoalan makmum dalam sholat jahriyah yang dibaca keras bacaan tersebut dalam 2 rakaatnya. Adapun di rakaat ketiga dan keempat yang makmum tetap membaca, sekalipun dalam sholat jahriyah sekalipun, karena masing-masingnya tidak gugur kewajiban membaca Al-Fatihah. Kemudian disebutkan oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Munajjid bahwa ada 2 tempat di mana bacaan Al-Fatihah makmum itu gugur, maksudnya sudah diwakili oleh imam, tapi hanya di 2 tempat saja. Pertama kapan itu? Idza adrakal imama raki'an fa innahu yarka'u ma'ahu wa tahsibu lahu rak'ah wa in kana lam yaqra al-Fatihah. Ada di sana 2 kondisi. Ada 2 tempat yang mana bacaan Al-Fatihahnya makmum itu gugur, maksudnya sudah diwakili dengan bacaan Al-Fatihahnya imam. Kapan saja itu? Apabila seorang makmum dia mendapati sholat jamaah ternyata imam sudah ruku. Maka dalam hal ini ketika seorang makmum itu ikut ruku, maka bacaan Al-Fatihahnya sudah diwakili oleh imam. Baca Al-Fatihah. Dia tidak perlu ketika mendapati imam ruku kemudian dia tegak dulu baca Al-Fatihah dulu kemudian baru ruku, tidak perlu. Dia langsung ruku saja. Kalau dia berbarengan dengan rukunya imam, maka dia mendapatkan 1 rakaat tersebut. 1 rakaatnya kalau dia bisa mendapatkan rukunya imam. Apa ketentuannya seorang makmum itu mendapatkan rukunya imam manakala dia bisa membaca subhanallah dengan sempurna? Kalau seorang itu kemudian dia dapati imam sedang ruku, jamaahnya sedang ruku, dia masuk ke sana Allahu Akbar ruku, dia bisa membaca subhanallah atau subhanarabbiyal azim dengan sempurna, maka tandanya dia mendapatkan 1 rakaat itu, sehingga dia tidak perlu menambah 1 rakaat. Baik, bagaimana dengan Al-Fatihahnya? Kan Al-Fatihah rukun. Dalam kondisi semacam ini dikecualikan. Maka dalam kondisi semacam ini, maka bacaan Al-Fatihah kita gugur. Maksudnya gugur adalah sudah diwakili oleh imam. Kondisi ini saja. Ini yang pertama. Sebagaimana sahabat Abu Bakar melakukan hal tersebut. Ketika dia masuk masjid, ketika dia sampai di pintu, ternyata yang lain sedang ruku. Rasulullah dan para sahabatnya sedang ruku. Maka Abu Bakar ini ruku dari pintu, kemudian berjalan. Rukunya di pintu, dia lihat masuk pintu langsung Allahu Akbar ruku, kemudian masuk ke dalam shaf dalam keadaan ruku berjalan. Kemudian Rasulullah SAW menegurnya, jangan kau ulangi lagi. Yang kayak gini ini ruku dari sana kemudian jalan, jangan ulangi lagi. Namun Rasulullah tidak memerintahkan untuk mengulangi rakaat yang tadi, kan? Sehingga dari sini mayoritas ulama mengatakan kalau kita mendapatkan rukunya imam dan kita bisa bersama rukunya imam dan sempat untuk ruku bersama imam, maka kita mendapatkan 1 rakaat ini. Timbangannya apa? Ukurannya apa? Kita bisa membaca tasbih dengan sempurna. Maka tandanya kita mendapatkan rukunya imam dan mendapatkan 1 rakaat itu bersama imam. Sekalipun tidak baca Al-Fatihah sekalipun, karena dalam hal ini baca Al-Fatihah kita sudah diwakili oleh imam dalam kondisi darurat semacam ini. Tidak mengapa. Baik. Kemudian permasalahan yang kedua, bacaan Al-Fatihah makmum itu dianggap gugur dalam artian sudah diwakili oleh imam. Kapan itu? Maka yang kedua, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid adalah idza dakhala ma'al imami fi shalah qubailir ruku' wa lam yatamakkan min itmamil Fatihah. Apabila makmum kemudian dia masuk sholat berjamaah bersama imam persis beberapa waktu sebelum ruku, misalkan dia masih sempat mendapatkan berdiri bersama imam, Allahu Akbar, baru membaca Fatihah sedikit, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, imam sudah ruku. Maka dalam kondisi semacam ini, maka tidak perlu disempurnakan bacaan Al-Fatihahnya. Karena dalam masalah semacam ini, bacaan Al-Fatihah kita gugur dan sudah terwakili oleh imam dalam kondisi semacam ini. Sehingga
Kalau kita hanya mampu membaca 2 ayat saja dari Al-Fatihah, maka kita ikuti rukunya imam. Karena kondisinya tidak memungkinkan, tidak perlu dipaksa untuk kemudian membaca sampai selesai. Dan juga tidak perlu protes. Misalkan kita ikut sholat bersama imam, rakaat pertama, kedua dibaca dengan cara misalkan. Rakaat ketiga, tipikal imamnya baca Fatihah cepat. Di rakaat ketiga bacanya cepat. Langsung Allahu Akbar. Kita baru Ar-Rahmanir-Rahim, kok ini imam sudah cepat sekali misalkan. Tidak perlu protes, kemudian selesai mengatakan imam kok baca Al-Fatihah yang lama misalkan. Tidak perlu ikuti saja. Karena dalam hal ini baca Al-Fatihah kita gugur. Sudah. Misalkan di rakaat ketiga kita baca Ar-Rahman, Ar-Rahim, imam sudah ruku, ya sudah langsung ruku saja. Tidak perlu menyempurnakan. Karena ini merupakan salah satu tempat di mana seorang tidak mengapa tidak membaca Al-Fatihah sampai sempurna sekalipun. Baik. Ini diantaranya. Sehingga ini merupakan permasalahan-permasalahan yang harus diketahui. Dan ini pula merupakan pendapat Syekh Bin Baz, kemudian Lajnah Daimah, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Mereka pernah ditanya terkait dengan bacaan Al-Fatihah imam makmum yang belum selesai bagaimana? Belum sempurna bacaan Al-Fatihah makmumnya, kemudian imam sudah ruku. Apa yang harus dilakukan? Maka kata mereka, ya langsung ruku. Langsung ruku saja, tanpa perlu menyempurnakannya. Sekalipun ada perincian sebenarnya. Kalau memang bisa mengejar, maka sempurnakan. Tapi kalau tidak mengejar, maka ya sudah langsung ikut saja. Baik. Sekalipun kita baru misalkan Alhamdulillahirabbil alamin, misalkan apalagi kalau misalkan orang yang baru belajar tajwid, misalkan kadang baca semacam itu juga benar-benar harus dibaca seperti yang dilatihnya. Alhamdulillah misalkan, kan sudah ada suaranya misalkan. Dia baca semacam itu, baru baca Alhamdulillahirabbil alamin, imam sudah ruku. Kadang-kadang lama bacanya. Maka bagaimana nasib makmum yang semacam ini? Ya sudah langsung ruku saja. Ya sudah langsung ruku, tidak perlu menyempurnakannya. Baik, dan itu tidak mengapa. Baik misalkan kita masuk gabung, ataukah kita sedang dalam kondisi sholat bersama imam sekalipun, maka tidak mengapa tidak sempurna. Dalam 2 kondisi ini saja. Dalam 2 kondisi ini. Wa yaqulu ba'daha amin. Kemudian makmum ketika imam selesai membaca waladhdallin, kemudian imam dan makmum pun dianjurkan untuk membaca amin. Jahran fi sholatil jahriyah, secara jahar, secara keras dalam sholat jahriyah. Tsumma yaqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kemudian seorang membaca apa yang mudah baginya dari bacaan Al-Qur'an. Baik, selesai kita membahas di berdiri yang pertama. Setelah takbiratul ihram berdiri. Selesai semuanya dalam pembahasan berdiri. Kemudian kita masuk dalam gerakan berikutnya yaitu ruku. Syekh Bin Baz rahimahullah taala kemudian mengatakan yarka'u mukabbiran rafi'an yadayhi ila hadwi mankibaihi aw udhunayhi ja'ilan ra'sahu hiyala dhahrihi wadi'an yadayhi 'ala rukbatayhi mufarriqan asabi'ahu wa yatma'idu fi ruku'ihi. Kemudian setelah selesai berdiri, kemudian masuk gerakan berikutnya yaitu ruku, maka seorang yang sholat ketika ingin ruku maka dia mengangkat atau dia bertakbir dengan cara mengangkat kedua tangannya. Bertakbir yang disebut dengan takbiratul intiqal. Ucapan Allahu Akbar dalam kondisi ini disebut dengan takbiratul intiqal. Ucapan Allahu Akbar di awal sholat disebut dengan takbiratul ihram. Ucapan Allahu Akbar yang berupa takbiratul ihram di awal sholat rukun. Kalau seorang tidak mengucapkan dengan lisannya Allahu Akbar, hanya gerakan tangan saja, maka sholatnya tidak sah. Adapun dalam ruku, maka ucapan Allahu Akbar disebutnya takbiratul intiqal, hukumnya sunnah. Sekalipun tidak diucapkan ketika ruku, hanya mengangkat tangan saja, sholatnya sah. Sehingga yang harus ditekankan adalah ketika memulai sholat, ucapan Allahu Akbar harus diucapkan. Jangan sampai hanya mengangkat kedua tangannya saja yang diangkat, karena rukun. Adapun takbir ini ketika ruku maka disebut dengan takbiratul intiqal dan hukumnya sunnah. Bagaimana takbiratul intiqal ini? Mengucapkan takbir Allahu Akbar dengan mengangkat kedua tangan, baik sejajar dengan pundaknya atau sejajar dengan telinganya, sebagaimana sifat cara mengangkat kedua tangan. Ja'ilan ra'sahu hiyala dhahri. Kemudian juga yang namanya takbiratul intiqal, ini yang disebut dengan takbir perpindahan. Ini diucapkan bukan dalam kondisi berdiri Allahu Akbar kemudian ruku, bukan pula dalam kondisi ruku kemudian ucapkan Allahu Akbar, tidak. Namun dibaca saat bergerak ruku. Saat bergerak ruku dibacanya. Bukan masih dalam berdiri Allahu Akbar kemudian baru gerakan ruku.
Atau misalkan tidak mengucapkan Allah Akbar, ruku dulu kemudian baru membaca, maka ini keliru. Tidak, dibacanya saat bergerak menuju ruku. Berbeda dengan takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram banyak beraneka ragam bentuknya. Ada yang bersamaan dengan mengangkat tangan Allahu Akbar, ada yang mengangkat tangannya dulu kemudian sedekap kemudian mengucapkan Allahu Akbar, ada yang mengucapkan Allahu Akbar dulu kemudian baru mengangkat tangan dan sedekap. Tapi beda dengan takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal diucapkan saat bergerak ke ruku. Bukan masih berdiri kemudian mengucapkan Allahu Akbar kemudian ruku. Maka ini keliru. Bukan juga ruku dulu kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Ini keliru. Sehingga dibacanya takbiratul intiqal saat berpindahnya. Saat berpindahnya dengan mengangkat kedua tangan tersebut. Ja'ilan ra'sahu iyala dhahrihi, dengan menjadikan kepala itu lurus dengan punggungnya saat ruku. Jadi yang namanya ruku, kepala itu lurus, bagian belakang kepala lurus dengan punggung. Tidak terlalu tegak begitu, tidak terlalu ke bawah begitu. Sehingga nanti kalau di rumah ada cermin, silakan ruku kemudian dilihat kepalanya lurus atau tidak. Atau meminta istri kita, anak kita, atau saudara kita untuk melihat ini lurus atau tidak ini. Kepalanya lurus tidak dengan punggung. Apa terlalu ke bawah kepalanya, apa terlalu ke atas kepalanya. Wadi'an yadayhi 'ala rukbatayhi mufarriqan asabi'ahu, meletakkan kedua tangannya ini saat ruku di kedua lututnya. Di kedua lututnya, mufarriqan asabi'ahu, dengan kemudian tidak merapatkannya tapi merenggangkannya, dengan merenggangkannya. Jadi kita saat ruku tidak rapat begini tapi direnggangkan. Direnggangkan. Di sebagian riwayat disebutkan bahwasanya sikunya agak ditekuk sedikit. Tidak terlalu lekuk begitu, hanya sedikit saja dijauhkan dari bagian sini lambung, bagian sisi kita, sikunya. Kalau lurus begini kan dekat, agak dibengkokkan sedikit supaya menjauh, tapi sedikit saja, jangan terlalu begitu, hanya sedikit saja. Kemudian juga ininya renggang. Baik apakah dia hanya renggang semacam ini atau seperti sedang mencengkram semacam itu. Maka ini caranya saat ruku. Wa yatma'innu bi ruku'ihi, kemudian tumakninah, tenang, rileks, santai dalam rukunya. Baik, yang harus diperhatikan di sini pertama bagian punggung, kemudian kepala harus lurus. Kemudian di antara cara untuk kemudian punggung dan kepala ini lurus adalah pandangan kita tepat melihat kepada tempat sujud. Sekalipun dalam hal ini kemana arah pandangan tidak dijelaskan, kemana arah pandangan itu. Hanya saja kita melihat, kalau pandangan kita melihatnya ke jempol, ke ibu kaki, maka kepalanya akan ke bawah begini. Kalau kita melihat di luar saja, maka kepala akan dongak ke atas. Tapi kalau kepala itu tepat berada melihat ke tempat sujud, tepat persis di bawah kita, maka kepala itu akan lurus. Sehingga ini diantara sarana agar kemudian kepala dan punggung kita ini lurus belakangnya, punggungnya lurus. Sehingga ini perlu dicoba dan untuk dilihat oleh orang yang melihat nantinya. Bagaimana ruku saya, benar tidak begini? Kalau sudah benar, rasakan. Oh ternyata rasanya ruku yang benar begitu. Jadi kalau kita merasakan yang lain dari ruku kita, berarti salah rukunya misalkan. Maka itu harus diperhatikan. Terutama dalam hal kepala, punggung sama. Kemudian tangan harus direnggangkan. Kemudian sikunya agak dijauhkan sedikit. Wayaqul, kemudian membaca Subhana Rabbiyal Azim minimal 1 kali. Wal afdal an yukarriraha thalathan aw aktsar. Utamanya yang sunnah adalah diulang-ulang sebanyak 3 kali atau lebih dari itu. Itu utamanya. Wa yustahabbu an yaqula ma'a dzalika subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Di antara bacaan ruku Subhana Rabbiyal Azim bisa dibaca 1 kali, bisa dibaca 2 kali, bisa 3 kali, bisa lebih dari itu. Kemudian juga lebih utama lagi dianjurkan untuk ditambah dengan bacaan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini bisa dilihat dalam buku-buku semisal Hisnul Muslim atau dalam buku-buku terkait dengan doa dan wirid. Biasanya pasti ada bacaan-bacaan semacam itu. Fokus kita kepada gerakannya. Adapun bacanya bisa dicari di sana. Baik, ini terkait dengan ruku, sederhana saja. Kita tidak membahas panjang-panjang dulu di sini. Ini terkait dengan ruku. Baik. Kemudian sedikit lagi kita baca sampai 3. Kemudian setelah itu, yarfa'u ra'sahu minar ruku'i. Setelah selesai dari ruku, kemudian seorang yang sholat ini kemudian mengangkat kepalanya dari ruku, rafi'an yadayhi lahadwi mankibaihi aw udhunaihi, dengan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan pundaknya atau kedua telinganya. Qailan sami'allahu liman hamidah, seraya dengan mengucapkan sami'allahu liman hamidah in kana imaman aw munfaridan,
Namun ucapan ini hanya bagi imam dan hanya bagi orang yang sholat sendiri saja. Wa yaqulu ala qiyamihi, adapun ketika berada dalam kondisi tegak, setelah tegak selesai, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Bagi imam dan bagi orang yang sholat sendiri, maka ketika dia bangkit ke i'tidal, dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ketika sudah tegak berdiri, mengucapkan Rabbana walakal hamdu imam, atau Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi misalkan, atau bacaan yang lain. Jadi ini bagi imam dan orang yang sholat sendiri. Adapun bagi makmum, maka yang dianjurkan bagi makmum adalah ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka makmum mengucapkan Rabbana walakal hamd. Hanya saja kalau makmum ikut membaca sami Allahu liman hamidah bagaimana? Nah, ini juga di antara yang dipersoalkan oleh para ulama. Apa hukumnya? Maka mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya makmum pun dianjurkan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, sehingga titik utamanya di sini, poin utamanya di sini adalah kalau kita melihat ada jamaah bangkit dari i'tidal kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah lagi, maka jangan ditegur. Karena ini merupakan salah satu pendapat yang ada dari mereka para as-salafus saleh, dari mazhab Imam Syafi'i dan juga dimulai dipegang oleh Syekh Al-Albani. Kenapa? Mereka beralasan karena Rasul tidak melarang, tidak ada larangan yang mengatakan bahwa makmum tidak boleh membaca sami Allahu liman hamidah juga. Al-Imam Nawawi mengatakan bahwasanya ketika kalau di dalam hadis kita perhatikan, Rasul mengatakan idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Begitu perintahnya. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah oleh kalian, olehmu Rabbana walakal hamd. Kata Syekh Al-Albani, ini hadis tidak menerangkan bahwa apabila makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah itu terlarang. Kalau Al-Imam Nawawi mengatakan bahwasanya Rasul memerintahkan makmum di belakang untuk mengucapkan Rabbana walakal hamd karena mereka sudah tahu bahwa mereka mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ini penjelasannya. Sehingga dari sini yang kuat Allah Ta'ala bisawab adalah makmum hanya membaca Rabbana walakal hamd saja. Itu pendapat dari Rasulullah. Adapun kalau kita mendapati ada makmum sebelah kita kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah, tidak perlu ditegur, tidak perlu dikritik karena itu pun sudah tepat, mengikuti sebagian pandangan dari para salaf. Baik. Amma in kana ma'muman fa innahu yaqulu 'inda raf'i. Adapun bagi makmum, maka ketika dia berdiri tegak dia mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Wa yustahabbu an yad'a kullu minhum yadayhi 'ala sadrihi. Kemudian Syekh bin Baz mengatakan dalam kondisi i'tidal ini dianjurkan, disunahkan untuk meletakkan kedua tangannya di dada lagi seperti sebelum ruku, Kama fa'ala bi qiyamihi qabla ruku, sebagaimana yang dilakukannya sebelum ruku. Sebelum ruku kita letakkan kedua tangan ini di dada, bersedekap di dada. Setelah ruku pun sama kita letakkan di dada kita. Lidzubuti ma yadullu 'ala dzalika 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sahihnya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang hal tersebut min hadis Wa'il bin Hujr, dari hadis Wa'il bin Hujr dan juga dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Kata Syekh bin Baz bahwa i'tidal itu yang sunnah tangan bersedekap. Kenapa bersedekap lagi? Karena berlandaskan dua hadis. Pertama hadis Wa'il bin Hujr, yang kedua hadis Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi. Bagaimana hadisnya? Akan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Hanya saja di sini Syekh bin Baz mengatakan bahwasanya yang sunnah adalah bersedekap sesuai dengan dua hadis ini. Bagaimana hadisnya akan kita sebutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang dalam pembahasan i'tidal ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barangkali ada satu dua pertanyaan sebelum kita tutup menghadapnya. Dari mulai awal sampai i'tidal. Kalau ada persoalan terkait masalah itu silakan dijawab. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan saja pertemuan kita sore hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi